Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap manusia pasti memiliki cerita, baik cerita dengan satu konflik di satu hari atau berkelanjutan, maupun cerita rekaan yang dibuat sendiri. Perkenalkan, saya Vinindya Rahmawati dan juga rekan saya Haidar Ahmad Asyidiki. Di sini kami akan memberikan sedikit wawasan mengenai cerpen yang tentunya sudah tidak asing di kehidupan kita. Sebelumnya, apa sih cerita pendek itu? Jadi kita dapat melihat suatu cerita, tergolong cerita pendek atau bukan, dengan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri cerpen yang pertama itu terdiri dari 500 sampai 10.000 kata. Yang kedua, memiliki satu konflik saja. Berbeda dengan novel. Kalau novel biasanya memiliki beberapa konflik. Jadi setelah ada konflik, selesai, lalu muncul konflik lagi. Kalau cerpen cukup memiliki satu konflik. Ciri-ciri yang ketiga, cerpen itu cepat habis dibaca. Jadi pembaca hanya memerlukan waktu yang singkat untuk membaca sebuah cerpen. Seperti itu. Setelah dilihat dari penjelasan saya mengenai ciri-ciri cerpen, maka dapat dikatakan bahwa definisi cerpen itu adalah salah satu karya sastra, yakni sebuah cerita yang berbentuk prosa, baik cerita dari pengalaman pribadi maupun rekaan yang dibuat sendiri, dengan memiliki satu konflik saja. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu unsur intrinsik dari suatu cerpen. Baik, saya Haidar Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik cerpen. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Salah satu komponen saja hilang, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitupun dengan unsur intrinsik. Jika salah satu unsur ini hilang atau tidak ada dalam sebuah cerpen, maka karya tulis tersebut tidak dapat disebut sebagai cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari berbagai hal, yakni yang pertama tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut penjelasannya. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yakni adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, misalnya permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah tokoh. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun yang perlu diketahui, tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita itu. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran dan pandangan dalam melihat sesuatu masalah pelaku tersebut atau tokoh tersebut. Kemudian dalam tokoh atau penokohan terdapat 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Antara lain yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Kemudian tokoh yang kedua yakni adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan sifat-sifat negatif lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita.
Penukan watak dari 4 tokoh di atas akan disampaikan dengan 2 metode. Di antaranya yang pertama adalah analitik. Analitik adalah sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung seperti keras kepala, penakut, pemberani, dan lain sebagainya. Kemudian metode selanjutnya adalah dramatik, yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat. Biasanya disampaikan melalui tingkah laku tokoh tersebut dalam cerita. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya adalah tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan alur tersebut harus ada dalam sebuah cerita. Hal ini bertujuan agar cerita tidak membingungkan orang yang membacanya. Kemudian ada 2 macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis cerpen, yakni yang pertama adalah alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, kemudian situasi lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian alur yang kedua adalah alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, kemudian setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik tersebut terjadi. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Kemudian ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya ini adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama ataupun ketiga. Bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Kemudian unsur selanjutnya yakni gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik atau pembaca. Baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam cerpen karyanya. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah amanat. Amanat atau moral value adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik atau pembaca petik dari cerpen tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman membaca akan cerita pendek tersebut. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik itu sendiri adalah unsur-unsur yang berada di luar cerita yang memengaruhi cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik yang pertama ada latar belakang penulis yang terdiri dari usia, pendidikan, jenis kelamin, tempat tinggal, latar belakang sosio dan budaya, dan keadaan psikologis penulis. Contohnya, saya berusia 20 tahun, maka mungkin terbesit dalam benak saya untuk membuat cerpen bergenre remaja atau keluarga seperti itu. Lalu saya adalah mahasiswi, maka saya juga dapat membuat cerpen mengenai kehidupan mahasiswa di era pandemi. Lalu saya adalah seorang perempuan. Mungkin di cerpen saya akan menyelipkan peran-peran perempuan di dalam era modern ini. Lalu saya bertempat tinggal di Malang, di Kabupaten Malang. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa gambaran atau latar yang berhubungan dengan kota Malang. Lalu latar belakang sosio budaya. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita berada dalam era pandemi COVID-19. Mungkin saya bisa memberikan gambaran-gambaran tentang kehidupan di
era pandemik ini. Lalu keadaan psikologis penulis. Contohnya, saya saat menulis cerpen sedang merasa sangat sedih. Mungkin saya akan menumpahkan rasa sedih saya itu ke dalam cerpen saya, seperti itu. Lalu unsur ekstrinsik yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang pertama adalah nilai moral, berisi mengenai perilaku baik buruknya seseorang. Nilai kedua adalah nilai agama, yaitu berhubungan dengan suatu kepercayaan yang dianut oleh penulis maupun pembaca. Ketiga adalah nilai sosial, di mana manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat, sehingga tentunya cerpen itu tidak lepas dari kehidupan sosial. Nilai yang keempat adalah nilai pendidikan atau edukasi, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. Tidak menutup kemungkinan seorang pembaca setelah membaca cerpen sampai tuntas itu akan terjadi perubahan tingkah laku dalam dirinya. Contohnya, ketika dia adalah anak yang sangat malas, lalu membaca cerpen yang menceritakan tentang dampak seorang pemalas, jadi dia akhirnya mendapat sebuah edukasi. Lalu ada nilai politis, yaitu yang berhubungan dengan pemerintahan, dan juga yang terakhir adalah nilai budaya, berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Layaknya gading yang tak retak, kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mohon maaf, semoga bermanfaat.